sebenarnya dari Indro Center itu kan mendorong bagaimana potensi desa ini bisa dikelola dengan baik. Artinya kan biar ekonomi di masyarakat semakin bertumbuh. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini kan bagaimana kita harus pinter-pinternya mencari tambahan penghasilan. Iya. Selamat datang di EDC Show, ngobrol asik dan menarik. Ada Pak Hartono di sini. Ya. Ya Pak, hari ini kita akan membahas tentang desa wisata Pak. Seperti yang kita ketahui, desa wisata ini adalah desa yang menyuguhkan tempat wisata dan menarik publik untuk berkunjung ke desa tersebut. Nah, yang menjadi masalah di sini, desa wisata itu adalah sebuah gelar atau ada kebermanfaatannya Pak dalam masyarakat? Ya, desa wisata itu kan termasuk di Pati itu kan ada beberapa. Yeah. Kalau jumlahnya saya tidak hafal. Yeah. Seingat saya itu yang terbaru itu Desa Bageng, desa wisata Jeruk Pamelo kalau nggak salah. Nah, artinya kan harus punya kearifan lokal yang bisa disuguhkan kepada masyarakat. Ini keunikannya apa? Makanya kita dari Indro Center itu sangat mendukung itu. Bahkan kemarin di tahun 2021 kita itu ada 1 titik bantuan hibah nilainya 100 juta di Desa Bonang. Rehabilitasi di sana di area komplek makam Sunan Bonang 100 juta. Ini kan salah satunya kan memang harus bersinergi kan antara DPRD provinsi dan Kabupaten Pati. Kabupaten ini kalau di Breton lagi di desanya. Namun kan sangat membutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satunya adalah SK dari kepala daerah. Kalau di Pati ya harus di Pak Bupati. Kalau di Rembang ya Pak Bupati Rembang, seperti itu. Tadi kan dikatakan ya Pak, anggaran untuk membuat dan bantuan hibah itu sebesar 100 juta. Nah, itu sudah sampai mana Pak pengelolaannya? Kemarin di tahun 2021 itu kan kalau hibah itu kan dari Komisi E terkait dengan kesejahteraan rakyat itu langsung ke desa. Jadi anggarannya atau uangnya itu langsung diserahkan kepada desa, ditransfer. Sekarang kan pakai transfer gitu, jadi langsung ke sana. Kalau kemarin itu untuk di Bonang yang miliknya Pak Indro itu bantuan hibah dari Pak Indro langsung ditransfer ke sana. Kalau secara teknis kita hanya mengawasi, jadi kita silakan yang dibutuhkan apa kita akan mengeksekusi, begitu Erika. Begitu ya. Lah, lalu untuk kebermanfaatan sendiri untuk masyarakat desanya itu apa Pak? Artinya kalau ini bantuan kemarin itu kan dalam bentuk ruko di area kompleks Sunan Bonang. Nah, ini kan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Kan bantuan untuk membangun di area komplek ini kan memperindah, mempercantik. Artinya kan ada nilai-nilai tambah. Semakin baik, semakin bagus. Ini kan bagus untuk perkembangan khususnya yang desa wisata. Kalau menaikkan untuk desa wisata itu kan menaikkan harga juga. Nilainya juga semakin bertambah gitu Erika. Untuk desa wisata itu sendiri untuk menarik pengunjung dan memperoleh ekonomi dari hal tersebut. Nah, di sini yang menjadi sorotan saya, desa wisata ini kan pengelolaannya tidak semua masyarakat terlibat. Mungkin ada pionir atau sedikit masyarakat yang terlibat. Nah, di sini akan ada potensi untuk eksploitasi Pak. Eksploitasi dalam segi? Desa wisata pengelolaannya, karena tidak semua masyarakat terlibat. Oh gitu ya? Iya. Baca di mana itu? Ini hanya potensi dari sebuah pemikiran saja Pak. Oh gitu ya? Jadi banyak pertanyaan begitu ya? Enggak, sebenarnya begini. Kalau desa wisata itu kan harus diajukan dan diketahui oleh desa, kepala desa. Artinya kepala desa akan bersinergi dengan pemuda, dengan Karang Taruna, dengan BUMDes terkait dengan bagaimana mengembangkan potensi yang ada. Nah, ketika belum dapat izin dari pemerintah dalam bentuk SK Bupati tadi, tentunya kan
harus berproses gitu loh. Jadi saya kira ini kan teknis ya. Saya kira kok kepala desa harus melakukan sinergitas dengan masyarakat setempat. Karena yang namanya desa wisata itu kan bukan untuk kebermanfaatnya tidak hanya untuk masyarakat setempat, tapi kan bagaimana masyarakat di luar desa tersebut bisa masuk ke sana dan bisa melakukan transaksi. Misalkan di Desa Bageng, bagaimana potensi jeruk pamelo bisa dibeli, terjadilah yang namanya sharing ekonomi kan begitu. Ini kan ketika di Desa Bageng, saya mencontohkan ya, ini saya tidak hafal keseluruhan. Di sana kan potensi jeruk pamelo. Ketika masyarakat datang ke sana dalam bentuk melihat dan pulangnya juga beli jeruk. Ini kan pedagang di sana yang khususnya di Desa Bageng kan semakin ini kan secara ekonomi meningkat. Semakin berputar lah, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa sebenarnya dari Endro Center itu kan mendorong bagaimana potensi desa ini bisa dikelola dengan baik. Artinya kan biar ekonomi di masyarakat semakin bertumbuh. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini kan bagaimana kita harus pinter-pinternya mencari tambahan penghasilan gitu. Nah Pak, pasti Endro Center kan ini sudah melakukan beberapa kali riset gitu kan. Di salah satu desa pasti ada yang namanya aspirasi untuk mendirikan desa wisata Pak. Ada. Nah itu bagaimana Pak? Jadi gini, kemarin itu kan Pak Endro melakukan riset di salah satu desa di Tranggal ya. Itu ada pemuda dan termasuk kepala desanya itu menyampaikan aspirasi terkait dengan dana hibah untuk desa wisata. Setelah ditindaklanjuti, ternyata di sana itu belum ada SK dari Pak Bupati. Jadi kita mendorong bagaimana SK ini sudah turun, nanti kita akan bantu penganggaran di APBD provinsi di tahun-tahun berikutnya. Karena kita kan juga untuk bantuan hal tersebut kan terbatas. Sama seperti yang di Desa Larangan kalau nggak salah, di sana kan ada gua Larangan. Itu juga kita Endro Center dan Pak Endro juga sempat ke sana dan bagus sebenarnya, ini bagus. Kita melihat sendiri bahwa di lokasi tersebut tersimpan keindahan, guanya bagus sekali. Ini harus dikelola. Nah, kita bisa memberikan bantuan itu ya kalau sudah ada SK dari Bupati terkait dengan desa wisata. Seperti itu. Diminum dulu. Baik. Nah ya Pak, berarti ini ada syarat, sistematika dan prosedur ya Pak untuk menjadi desa wisata. Untuk lebih detailnya bisa dijelaskan Pak? Jadi kalau tahun 2022 ini kita kan di bulan awal ini kan sedang menginput aspirasi hasil reses kemarin di tahun untuk anggaran tahun 2023 nanti. Jadi desa mana yang memang sudah memiliki SK desa wisata tentunya bisa kita bantu dan kita input untuk itu. Untuk detailnya nanti bisa datang ke Pemkab ya terkait dengan syarat-syaratnya. Karena kan input itu kan di Bapeda, setelah itu kan penganggaran, turunnya nanti kalau di kabupaten itu di Dinas Pariwisata ya, Disporapar. Jadi nanti kan ada unit-unit sendiri. Gitu ya. Gitu. Berarti dananya dari dinas ya Pak? Dananya itu kan dana dari Komisi E, Pak Endro kan ada jatah kan begitu. Gitu. Nah nanti itu diturunkan lagi karena anggaran itu kan tidak serta-merta langsung dari Dewan langsung ke penerima, tapi harus ada mekanismenya melalui misalkan dari Komisi E kan begitu. Komisi E nanti anggarannya diturunkan atau ditransfer ke daerah. Daerah itu Disporapar Kabupaten Pati, bidangnya mungkin kepariwisataan itu. Jadi tidak serta-merta langsung ini ditransfer, itu nggak bisa. Gitu. Nah, berkaitan dengan pengelolaan desa wisata dan dananya ini kan ada yang cukup digunakan, ada yang kurang. Bisa tidak Pak desa wisata ini menggait investor dari luar untuk kerjasama? Nah ini kan kalau melibatkan rekanan ya, pihak ketiga itu tentunya nanti bisa dibahas dengan pihak desanya. Kita tidak masuk ke dalam teknis tersebut, tapi kita mendorong bagaimana kearifan lokal ini bisa semakin maju gitu.
Berarti Endro Center ini mengambil bagian untuk menjadikan desa menjadi desa wisata. Ya, memberikan pendampingan. Oh gitu. Ya. Berarti perlu nggak sih Pak adanya sosialisasi kepada desa-desa? Apa pentingnya desa wisata? Kenapa harus jadi desa wisata seperti itu Pak? Sebenarnya kalau kita menilik untuk mekanisme ini tugasnya bukan rumah aspirasi, namun pihak dinas terkait yang melakukan itu. Namun kita kan ini kan rumah aspirasi anggota DPR Jawa Tengah. Kita ketika ada reses kita menyampaikan aspirasinya apa, nanti kita perjuangkan di tingkat provinsi. Hanya sebatas itu. Kalau kita turun ke bawah, ketemu dengan kepala desa, kita mendorong. Kita kan hanya bisa mendorong bagaimana dorongan ini bisa ditangkap oleh kepala desa maupun masyarakat setempat untuk memajukan daerahnya masing-masing. Gitu. Jadi kan kita bukan eksekutif. Legislatif hanya bisa melakukan hal-hal semacam itu, penganggaran, pengawasan, hanya itu. Hanya itu ya. Tadi kan dikatakan ya Pak ya, ini adalah dari dewan, kemudian turun dari daerah, kemudian desa, seperti itu. Dari Endro Center sendiri, apakah ada laporan pertanggungjawaban dalam hal itu Pak? Gini, mekanisme laporan pertanggungjawaban itu yang menerima. Jadi kita kan hanya mendorong bagaimana program ini tersampaikan kepada penerima. Jadi yang melakukan laporan pertanggungjawaban yang penerima, bukan kita. Oh gitu. Ya. Kita melakukan pendampingan saja sih. Oh gitu. Nah Pak, ini kan setiap desa itu memiliki potensinya masing-masing seperti itu ya. Ada tidak sih persaingan antar desa untuk memperebutkan menjadi desa wisata? Sepanjang ini saya lihat, saya nggak tahu di dalam mereka, tapi sepanjang ini belum ada terus merebut hak paten atau hak misalnya kekayaan sesuatu desa atau potensi. Karena mereka ini kan punya potensi masing-masing, meskipun ada hal-hal yang sama seperti pantai itu kan sepanjang garis pantai Pati Utara ini kan juga banyak pantai kan, ada pantai Idola, ada pantai Kertomulyo, tapi saya meyakini mereka punya potensi masing-masing begitu. Nggak ada, kecuali kalau daerah misalnya Kabupaten Pati, Kudus, Rembang ini kan kadang-kala ada produk seperti kelapa kopior ini kan banyak yang mengklaim banyak kan dulu sekitar 2012 kayak enggak salah itu kan diklaim banyak ini kan gitu. Tapi kalau desa saya kira kok enggak, baik-baik saja sih. Dari Endro Center ketika ada aspirasi desa wisata dan ketika ada SK Bupati, apakah ada batas maksimal untuk menetapkan desa tersebut menjadi desa wisata Pak? Misalkan SK itu ini kan kita kan sekarang dalam rangka mengajukan anggaran terkait dengan itu. Misalkan sekarang itu sudah ada SK-nya, kita akan bantu untuk mendapatkan bantuan tersebut hibah desa wisata. Jadi tidak ada inilah. Yang penting ketika mengajukan itu sudah syarat-syarat administrasinya sudah lengkap gitu. Karena gini, pengalaman kemarin kita itu kan sebelum ke Bonang itu kita mengajukan di Kabupaten Pati kalau nggak salah, di desa daerah Telogowungu yang ada pohon apa itu loh, daerah Gunung Sari lah ya. Nah kita sudah mengajukan, DPA itu sudah keluar kemarin itu. Ada 4 yang saya lihat yang keluar, termasuk salah satunya adalah yang dibawa Pak Endro itu Gunung Sari. Ternyata ketika mengumpulkan syarat administrasi itu kita kurang yang namanya SK dari Pak Bupati. Kan di sana memang belum ada SK-nya. Itu pun harus diganti. Nah kemarin kita komunikasi dengan Pak Endro dan pihak fraksi PDI Perjuangan. Akhirnya kita jatuh ke Bonang, desa Bonang itu. Jadi prosesnya semacam itu. Bukan berarti kita mengesampingkan Gunung Sari, tidak. Cuma memang tidak ada SK Bupati, jadi kita harus mengalihkan daripada nanti kalau kita tidak mengeksekusi itu hilang kan bantuan itu. Kan 100 juta itu kan cukup banyak itu cukup Pak ya. Banyak dan bisa mengembangkan desa wisata yang berkompetitif dan maju gitu. Nah Pak, ini kan pandemi COVID-19 sudah 2 tahun melanda negeri Indonesia ini. Otomatis ini akan berdampak pada ekonomi dan juga sektor wisata. Otomatis
desa wisata ini juga ada yang tutup atau dalam tanda kutip pilot karena tidak ada pengunjungnya, Pak. Nah, ini untuk membangkitkan desa wisata itu sendiri bagaimana, Pak? Pertanyaannya agak sulit ini. Tapi pada dasarnya begini. Jadi untuk pandemi COVID-19 ini kan yang terdampak itu kan banyak ya kan. Sekarang ada pandemi minyak goreng kan. Ya kan? Iya, kelangkaan minyak goreng. Artinya ya kita harus mengikuti kebijakan pemerintah. Kalau level 3 itu kan mungkin boleh dibuka tapi kan harus jumlahnya harus berapa persen kan begitu. Kita mengharap tetap ya kita harus optimis ya. Saya kira ini kan sudah pada fase hampir selesai. Tetap semangat, ya tetap dibuka nggak apa-apa. Ya kita harus menekan pengeluaran kan begitu. Jangan sampai ini bisa kolab. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Saya kira di desa wisata masing-masing itu kan punya manajemen kan, entah itu yang melibatkan swasta ataupun pihak desa. Ini kan mereka saya kira bisa melakukan hal-hal teknis yang bisa menyelamatkan desa wisata. Gitu. Jadi memang sangat penting sekali pengelola desa wisata ini membuat sebuah job desk seperti itu ya dalam pengelolanya. Mungkin nanti bertanggung jawab pada keuangannya atau inovasi yang lainnya seperti itu. Nah di Pati sendiri Pak, saya berpikir ada suku Samin gitu kan. Suku Samin, nah itu tuh bisa menjadi sebuah desa wisata, lebih tepatnya itu desa wisata budaya. Menurut Bapak bagaimana? Ya apapun itu sepanjang itu bisa dilakukan, kita mendukung dan mendorong hal-hal semacam itu. Ya kalau yang terkait dengan Samin ya bagus itu, bagus. Kita dorong lah. Itu suatu masukan ya Pak ya. Nah tapi saya di sini juga berpikir juga Pak, akan lebih baik ada pemandu wisata ini tuh mengadakan one day trip. Seperti itu. Jadi mengenalkan desa-desa wisata yang ada di Pati. Jadi ini bukan hanya menguntungkan dari aspek wisatawannya yang bisa berkunjung ke Pati, tapi juga menguntungkan masyarakat desa setempat seperti itu. Ya, barangkali kalau memang ada program semacam itu, kita tetap dukung dan mendorong hal semacam itu, ya kan? Namun kan harus pihak dinas terkait atau yang berkompeten ini juga mendukung. Jangan sampai ini hanya rumah aspirasi, rumah aspirasi Indro Center yang mendorong itu, tapi tidak dibarengi dengan dukungan dari pemerintah daerah. Gitu. Karena kan tentunya akan membutuhkan banyak anggaran, Erika kan begitu, ya tak? Gitu. Berarti harus bersinergi ya Pak ya antara Indro Center juga pemerintah daerah setempat. Karena kita kan tidak mungkin menggunakan anggaran pribadi kan ya, karena budgetnya saya kira misalkan kita berkunjung dengan beberapa tempat. Kalau hanya dilakukan sekali, itu kan kurang bagus, ya toh. Tentunya kan harus terukur gitu loh. Misalkan ini harus diwajibkan bagi siswa. Sedangkan siswa sekarang kan masih ini ya jarak jauh ya. Iya, pembelajaran jarak jauh. Ya itu kan tidak mungkin bisa dilakukan. Misalkan pihak desa harus bersinergi dengan desa lain, wajib nanti kontribusinya apa kan begitu. Gitu ya Pak ya. Oke, kita sudah ada di akhir acara. Di sini saya akan menyimpulkan obrolan yang menarik ini. Intinya Indro Center ini adalah sebuah komunitas yang selalu mendukung kegiatan masyarakat. Itu juga berkaitan dengan desa wisata. Ini akan selalu diarahkan, selalu didampingi oleh Indro Center. Tapi pendampingan tersebut juga harus diiringi dengan pemerintah daerah. Bukan seperti itu Pak? Iya betul. Nah, Oke. Sekian obrolan kita pada hari ini. Salam perjuangan merdeka.